Pengertian atau definisi dari transfusi darah adalah suatu pemberian darah lengkap atau komponen darah meliputi plasma, sel, dan darah yang berada dalam satu kemasan, disertai juga dengan komponen darah berupa trombosit melalui jalur intravena. Adapun tujuan dari pemberian transfusi darah yang pertama adalah untuk meningkatkan volume sirkulasi darah yang biasanya menurun setelah keadaan pembedahan, trauma, ataupun perdarahan. Kemudian, untuk meningkatkan jumlah daripada sel darah merah ataupun untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada klien yang menderita anemia berat. Kemudian untuk memberikan komponen seluler sebagai pengganti, misalnya faktor pembekuan darah untuk mengontrol pembekuan darah pada kondisi klien dengan hemofilia. Pada kondisi apa transfusi darah itu dilakukan? Tadi hampir sama dengan tujuan, yaitu klien yang mengalami kehilangan darah. Tadi bisa karena faktor pembedahan, trauma, ataupun perdarahan. Dan klien yang memiliki penyakit tertentu. Tadi seperti disampaikan bahwasannya klien dengan anemia berat, klien dengan masalah gangguan faktor pembekuan darah seperti hemofilia ataupun kondisi penyakit thalassemia perlu beberapa pengganti berupa komponen darah tertentu. Kemudian indikasi transfusi dilakukan biasanya jika hasil pemeriksaan hemoglobin kurang dari 8 mg per desiliter atau pada kondisi akan dilaksanakan preoperasi. Kalau tidak muncul tanda iskemia tetapi HB kurang dari 8 gram per dl, ini merupakan indikasi dilakukan transfusi. Atau dengan iskemia, dengan tanda-tanda iskemia seperti pucat, akal dingin, dan capillary refill time yang menurun dengan kisaran HB kurang dari 10 gram per dl, ini merupakan indikasi dilakukan transfusi. Untuk sistem penggolongan darah biasanya menggunakan sistem ABO. Golongan darah, kalau kita lihat jenisnya ada golongan darah A, B, O, dan AB. Tanda centang di sini adalah kecocokan antara golongan darah penerima dengan pendonor. Berarti kalau golongan darahnya O- bisa juga mendapat O-. Ini kalau untuk yang O+ bisa O- bisa dan O+ juga bisa. Untuk golongan darah A-, ini O bisa dan A- bisa. Nah, pedoman ini didasarkan pada beberapa pedoman tertentu. Nanti bisa dibaca lebih rinci kembali. Kemudian macam-macam bentuk daripada transfusi berdasarkan komponen darah. Ada yang namanya whole blood, di mana berisi komponen darah lengkap, biasanya diperuntukkan untuk perdarahan yang masif ataupun kondisi hipovolemia. Kemudian ada yang namanya packet red cell atau kita sebut dengan nama PRC. Ini isinya adalah komponen eritrosit yang sudah dipisahkan dari plasma. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk kondisi anemia tanpa penurunan komponen darah. Kemudian ada yang namanya wasp red cell atau PRC, di mana PRC di sini dicuci dulu dengan NaCl fisiologis untuk menghilangkan antibodi yang menempel pada plasma. Kemudian penderita bisa diperuntukkan untuk penderita yang mengalami transfusi ulang atau mengalami demam pada transfusi sebelumnya. Jadi fungsinya di sini adalah untuk mencuci. Kemudian ini adalah gambaran penampakan yang bisa kita lihat. Ini whole blood, biasanya warnanya agak sedikit pekat karena bercampur dengan komponen darah. Kemudian packet red cells, ini labelnya kuning, ya. Kalau sini putih, ini adalah washed red cell atau WRC. Jadi ada beberapa gambaran yang mungkin memudahkan kita untuk mencirikan atau membedakannya. Kemudian ada lagi bentuk FFP atau kita di sini disebut sebagai dengan nama faktor pembekuan darah atau clotting factor protein, yang isinya adalah faktor pembekuan darah, protein, dan plasma, ya. Kemudian biasanya diperuntukkan pada pasien dengan kehilangan darah, gangguan pembekuan darah, ya, DIC, dissemination intravascular coagulation, yang biasanya jumlah pemberiannya mencapai 200 sampai 200 cc dalam setiap kantungnya dengan durasi 15 sampai 20 menit, ya, biasanya 20 menit untuk 20 tetes, ya, biasanya diberikan dalam kurun waktu sekitar 6 jam. Kemudian ada kriopeptid, di mana di sini juga merupakan faktor pembekuan darah yang di sini biasanya berisi fibrinogen plasma. Ini sering diperuntukkan pada pasien dengan hemofilia atau dengan penyakit von Willebrand disease. Nanti bisa dibaca kembali, ya. Kemudian jumlah volume yang diberikan hanya 10 sampai 20 mili dengan waktu pemberian selama 3 sampai dengan 15 menit saja. Ini gambarannya, ya, ada darah merah, ada plasma, dan di sini ada yang namanya platelets. Kemudian ada lagi granulosit, jadi isinya granulosit dan limfosit, ya, biasanya diperuntukkan pada kondisi infeksi serius oleh karena infeksi mikroba pada pasien yang mengalami neutropenia.
ya. Volumenya kurang lebih 200 sampai dengan 400 mili dengan durasi pemberian 1 sampai dengan 2 jam. Nah, perlu penting buat perawat memahami tentang kantung darah ya. Di sini karena kita nanti akan mencocokkan dengan rekan kerja kita sebelum kita melakukan pemberian ya. Di sini ada di sini ada golongan darahnya, apakah ABO, kemudian di sini ada RH-nya ya. Kemudian di sini ada expire date-nya, kemudian di sini ada testing yang sudah dilakukan, biasanya HIV ataupun bebas dari virus hepatitis ya. Di sini ada perhatian ya. Kemudian ada nomor serinya ya. Kemudian di sini juga sama nih ada nomor seri, ini sangat penting. Nah, ini nanti akan kita cocokkan antara label di kantung dengan label yang ada di nomor indeks PMI. Di sini ada volume ya, ini ada isi dari kandungan kantung ini apa saja. Kemudian ini ada kode produknya ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Kemudian persiapan alatnya apa aja sih? Sama seperti kita melakukan persiapan IV line dari mulai standar infus, transfuset, NaCl, darah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jarum di sini biasanya diperuntukkan untuk nomor yang cukup lumayan besar ya. Biasanya kita gunakan mulai dari nomor 18 sampai dengan 19. Kemudian ada pengalas, tourniquet, plester, gunting, kasa, betadine, dan sarung tangan. Jadi hampir sama, karena kalau memberikan transfusi sama saja dengan prosedur pemasangan IV line, cuma ukuran jarum dan produk darahnya yang mesti menjadi perhatian kita. Apa saja sih hal yang perlu diperhatikan? Jelas perawat bertanggung jawab untuk mengkaji sebelum dan selama proses transfusi berlangsung, mengkaji fungsi vena, melihat adanya tanda infeksi dan infiltrasi, memastikan bahwasanya IV line sudah terpasang dengan jarum berukuran kurang lebih 18 sampai dengan 19 Fahrenheit, kemudian menggunakan transfuset ya, karena bedanya ada filternya, dan menggunakan normal salin sebelum dan setelah pemberian transfusi. Kemudian ada beberapa informasi yang juga harus kita gali terkait dengan informasi yang dimiliki klien. Ini penting sekali. Tanyakan apakah pasien memahami kenapa tindakan itu dilakukan, apakah sudah menjalani transfusi sebelumnya, apakah pernah mengalami reaksi transfusi, karena ini merupakan faktor risiko hal ini untuk terjadi atau terulang lagi. Perlu kita ketahui bahwasannya reaksi transfusi merupakan proses sistemik tubuh yang terjadi akibat ketidakcocokan darah pendonor dengan darah penerima. Jadi reaksi ini biasanya disebabkan oleh sel darah merah atau sensitivitas alergi terhadap leukosit, trombosit ataupun komponen protein plasma atau terhadap kalium dan kandungan sitrat di dalam darah. Jadi ini menjadi perhatian untuk kita apabila muncul tanda-tanda perubahan tanda vital dan tanda-tanda yang kadang bisa sampai menyebabkan klien ini mengalami shock ya. Kemudian amati apabila muncul kecemasan selama transfusi, perawat juga perlu memberikan beberapa intervensi untuk mengurangi kecemasan. Kemudian prosedurnya sama ya, dari mulai tanda-tanda vital ini menjadi penting karena munculnya reaksi transfusi biasanya diawali juga dengan adanya perubahan pada tanda-tanda vital ya. Tetap jelaskan prosedur, minta klien untuk melaporkan setiap efek samping yang muncul, dan pastikan juga pasien menandatangani persetujuan ataupun informed consent. Kemudian pasang IV line dan NaCl, mengambil produk darah, kemudian kita lakukan cross check dengan perawat yang sudah terdaftar dan teregistrasi. Kemudian 15 menit pertama kita monitoring perubahan meliputi warna kulit dan tanda-tanda vital. Kemudian kecepatan transfusi ini juga kita atur, dan idealnya menurut beberapa sumber biasanya durasi yang dibutuhkan 2 jam. Tadi kalau kita lihat dari berbagai macam komponen, ada waktu dan durasi ya sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya periksa suhu ya, suhu dari kantung darah ya, kemasan sesuai atau tidak, suhunya normal tidak dengan meraba kemasannya. Sebelum memberikan, cocokkan dengan label dan etiket serta status klien. Kemudian pastikan keadaan darah apabila ada gumpalan, lebih baik tidak dimasukkan. Kemudian apabila akan diberikan cairan, harus tercampur rata dan homogen. Jadi caranya kantungnya kita balik perlahan-lahan dan jangan dikocok-kocok. Kemudian awasi reaksi transfusi seperti adanya menggigil, urtikaria, suhu meningkat, dan krem jika terjadi masalah tersebut. Kemudian catat tanggal jam, kemudian golongan darah, dan catat juga reaksi klien. Ini adalah prosedur yang nanti bisa dibaca apabila Anda akan melakukan donor darah ya. Seperti ini, dari mulai apa yang harus Anda ketahui sebelum donor darah: harus makan, cukup tidur, gunakan pakaian longgar, salat pendonor harus sehat, usianya harus 16 sampai 17 sampai dengan 60 tahun, berat badan minimal 45, ini tensinya. Kemudian bagi wanita hamil sebaiknya tidak ya, interval donor minimal 3 bulan atau 75 hari. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.